Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 184, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ketika perusahaan keluarga Wijaya berdebat, Kauri sudah mengemasi barang bawaannya di villa sisi gunung. Karena dia tidak bekerja di perusahaan sekarang, Lina mengusulkan untuk kembali ke kabupaten lebih awal, sebagai perjalanan kembali ke rumah ibunya untuk bermain lebih banyak. Kauri kesal dan ingin menarik napas, jadi dia setuju. Ariel masih berurusan dengan akuisisi perusahaan keluarga Wijaya, jadi dia tidak bisa pergi bersama mereka dan harus pergi 2 hari kemudian. Meskipun Kauri tidak tahu apa yang dilakukan Ariel mengatakan ada sesuatu yang harus dia tangani. Dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Kauri, apa yang bisa dilakukan Ariel? Kenapa kamu tidak membiarkan dia pergi bersama kita? Lina masuk ke kamar Kauri dan bertanya pada Kauri. Jika sebelumnya, dia akan berharap Ariel tidak mengambil inisiatif untuk pergi, tetapi sekarang, dia tahu bahwa Ariel adalah orang yang sangat kuat, jadi dia bersedia membawa Ariel kembali ke keluarga orang tuanya. Jadi bahwa orang-orang di keluarga orang tuanya tahu bahwa Ariel bukanlah orang yang tidak berguna, bahkan Lina juga berpikir untuk menggunakan Ariel untuk membantunya. Dia mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang harus dihadapi, pasti ada sesuatu yang harus dilakukan. Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan, kata Kauri. Lina tampak tidak senang dan berkata, jika Ariel tidak pergi bersama kita, kerabat dalam keluarga itu berpikir kita takut malu dan tidak berani membawanya ke sana. Apa yang kamu khawatirkan? Kauri berkata tanpa ekspresi. Lina menghela nafas. Bisakah dia tidak khawatir? Jika Ariel tidak pergi, bagaimana dia bisa menyelamatkan muka? Kamu harus berbicara dengannya. Dia pasti akan mendapatkannya, dan dia akan pergi ketika langit runtuh, kata Lina. Jangan khawatir, dia pasti akan melakukan apa yang dia janjikan padaku, kata Kauri. Pada saat ini, Lina menemukan benang merah di spray. Menunjuk Kauri dan bertanya, apa ini? Tidak apa-apa, cepat dan kemasi tasmu, kita akan pergi lebih awal, kata Kauri dan mendorong ibunya keluar dari kamar. Jika dia tahu arti dari garis merah ini, dia pasti dimarahi. Setelah menutup pintu, Kauri bergumam dan ingin merobek spray, memikirkan perilaku bodoh Ariel, dia menjadi marah. Seorang pria besar, mungkinkah dia harus mengambil inisiatif untuk menungganginya untuk memahami apa artinya ini? Setelah berkemas, William mengemudikan mobil, dan keluarga yang terdiri dari 3 orang pergi, tiba di kabupaten malam itu. Ini adalah kota kabupaten kecil. Perkembangannya hanya bisa dikatakan biasa-biasa saja. Tidak ada keuntungan, tetapi tidak ada kerugian besar. Sangat cocok untuk orang yang tidak mengejar kehidupan. Laju lambat membuat orang sangat nyaman dan tidak memiliki terlalu banyak tekanan. Nirmala tahu bahwa Kauri akan kembali hari ini, jadi dia menunggu di rumah lebih awal. Setelah akhirnya menunggu Kauri, dia tidak melihat Ariel, yang membuat Nirmala sedikit kecewa. Dia juga ingin membandingkan Irfan dengan Ariel, agar Kauri tahu seberapa baik Irfan. Ariel tidak datang, angan-angannya tidak akan berhasil. Kauri, bagaimana dengan Ariel? Kenapa dia tidak datang? Nirmala mau tidak mau bertanya. Dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan akan tiba 2 hari kemudian, kata Kauri. Terlambat 2 hari. Nirmala mengerutkan bibirnya. Ini mungkin hanya alasan. Sepertinya dia malu, jadi dia tidak membawa Ariel. Kauri, bukan karena kamu tidak membiarkan dia datang. Semua orang adalah keluarga. Kamu semua di sini untuk liburan. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia tinggal di Bandung sendirian? Meskipun dia tidak sebagus Irfan, tapi itu bukannya kamu tidak bisa melihat dia sia-sia. Kata Nirmala. Nitmala, apa artinya menjadi buta? Ariel sibuk, jadi dia tidak bisa datang bersama kami. Lina berkata dengan wajah tidak senang. Bibi Lina, aku tidak takut dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya,
siapa yang tahu apakah itu benar. Nirmala tertawa, dan ada sesuatu dalam percakapan itu. Jangan khawatir, dia pasti akan datang. Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Lina dingin. Nirmala menutup mulutnya dan tersenyum dan berkata, tidak ada hubungannya dengan saya jika dia tidak datang. Apa yang saya lakukan ketika saya kecewa? Masuklah ke rumah dan saya akan memperkenalkan Anda kepada pacar saya. Ketika Irfan melihat Kauri ketika dia tiba di rumah, matanya berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Kauri. Dia tidak menyangka bahwa Kauri jauh lebih cantik daripada Nirmala, dan keduanya tidak setingkat yang sama sekali. Wanita cantik seperti itu sebenarnya menikah dengan orang yang tidak berguna, sungguh sia-sia. Bibi Lina, Paman William, halo. Nama saya Irfan. Irfan memperkenalkan dirinya. Irfan sekarang mempunyai perusahaan sendiri, tetapi perusahaannya tidak besar, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Wijaya, tetapi dia juga menghasilkan jutaan keuntungan setahun, dan dia masih muda, dan dia pasti akan lebih baik pembangunan di masa depan. Nirmala tidak puas dengan pengenalan diri singkat Samuel, dan dengan cepat menambahkan lagi. Bos perusahaan, yang menghasilkan jutaan dolar setahun, kata-kata ini jelas pamer. Lina tersenyum menghina, beberapa juta bukan apa-apa. Ariel menghabiskan puluhan juta untuk membeli villa di lereng gunung. Bukan apa-apa, beraninya aku membuat kapak di depan keluarga Wijaya dengan kemampuanku yang kecil, kata Irfan merendah. Ini benar-benar kelas yang mendapat kapak, kata Lina langsung. Ketika Nirmala mendengar ini, dia langsung tidak puas, dan Irfan hanya rendah hati. Tanpa diduga, Lina masih mengusap hidungnya di wajahnya. Bibi Lina, Irfan benar-benar tidak punya banyak janji, tetapi untuk dibandingkan dengan Ariel, itu juga perbedaan antara serangga dan naga. Sayang sekali Anda tidak berani membawanya ke sini. Jika tidak, mungkin Anda bisa membiarkan Irfan memberinya beberapa petunjuk. Seorang pria besar, dia menghabiskan sepanjang hari mencuci pakaian dan memasak di rumah, dan tidak memiliki prospek sama sekali, kata Nirmala. Melihat mereka berdua bertengkar, Kauri dengan cepat berkata, Saudari Nirmala, apakah mereka tidak di rumah? Irfan meminta mereka untuk pergi jalan-jalan, dan tidak akan kembali besok. Dia terlalu berbakti, dan pamanmu tidak mau pergi. Irfan bersikeras membawa mereka pergi, dan memberikan uang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang mereka. Setelah Nirmala selesai berbicara, dia melihat Lina lagi, dan melanjutkan, Bibi Lina, apakah Ariel pernah membawa Anda untuk bepergian? Sudah 3 tahun, dan saya akan membawa Anda ke sana. Ayo pergi. Benar-benar tidak ada yang namanya pariwisata, jadi Lina tidak tahu bagaimana membantah, dan hanya berkata, saya hanya suka Bandung. Tidak ada rumah untuk bermain di mana saja. Nirmala tertawa, senyum seperti ini alasan, berkat Lina yang bisa mengatakannya. Bibi Lina, kamu harus membiarkan Ariel datang, itu benar-benar tidak baik, tidak buruk untuk mengikuti Irfan, dia pasti tidak akan memperlakukan Ariel dengan buruk, dan ketika Ariel menghasilkan uang, dia dapat menghormatimu dengan baik. Jika tidak dalam hidup ini, kamu hanya bisa iri pada ayahku, kata Nirmala. Lina sangat marah sehingga dia ingin marah, tetapi Nirmala menunjukkan setiap kalimat dan terus pamer, jadi bagaimana dia bisa menelan nafasnya. Lupakan saja, untungnya hanya beberapa juta setahun. Bagaimana mungkin Ariel bersamanya? Sekarang Ariel menghasilkan miliaran dalam setahun, kata Lina. Nirmala tertawa terbahak-bahak kali ini. Ariel, seorang idiot yang tidak berguna, masih bisa menghasilkan miliaran setahun. Ini terlalu keterlaluan. Siapa yang tidak tahu bahwa Ariel adalah sampah yang tidak berguna, makan nasi lunak di rumah sepanjang hari, di mana dia bisa menghasilkan jutaan. Bibi Lina, kamu sangat pandai bercanda. Nirmala tertawa terbahak-bahak sehingga semua orang berbalik. Lina tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak akan mempercayainya, jadi dia berhenti berdebat dengannya. Setelah Ariel datang, dia akan membiarkan Ariel menemukan cara untuk membuktikannya. Sudah larut,
Aku ingin tempat tidur untuk beristirahat, kata Lina. Kamar sudah siap untukmu, silakan. Tapi Bibi Lina, jangan marah. Aku tidak bermaksud membandingkan Irfan dengan Ariel. Bahkan Kauri tidak bisa menahan kata-kata itu dan berkata kepada Nirmala, "Saudari Nirmala, Irfan bukan apa-apa di depan Ariel." Tidak ada apa-apa di depan Ariel. Nirmala kembali ke kamar dan sangat marah hingga dia mendengus. Irfan memeluk Nirmala dan berkata sambil tersenyum, "Apa gunanya marah? Dia hanya mengatakan sesuatu seperti ini dengan sengaja untuk membuatmu marah. Jika kamu menganggapnya serius, bukankah kamu akan terjebak dalam perangkapnya?" Dada Nirmala naik turun dengan keras, menggertakkan giginya dan berkata, "Jika Ariel tidak datang, bagaimana saya bisa menemukan rasa superioritas? Bagaimana saya bisa memberitahu keluarga mereka betapa baiknya saya? Dia cukup tragis. Kauri bahkan merasa malu untuk membawanya keluar. Saya sangat menyesal. Saya ingin tahu pria seperti apa yang akan menjalani kehidupan yang tidak berguna seperti itu," kata Irfan dengan jijik. "Tidak, aku harus menemukan cara untuk membawanya ke sini. Pasti ada jalan." Sebuah ide muncul di benak Nirmala, dan dia hanya memikirkan cara besok untuk memaksa Kauri menelepon Ariel. Bersambung.